Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bapak juga sehat. Terima kasih. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat dan karunia-Nya untuk kembali hadir dalam sekolah kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu atau dalam rangka proses belajar mengajar. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita rapikan dulu kelas kita agar nanti proses belajar mengajar kita bisa nyaman dan tentram. Baiklah, kali ini kita akan memasuki materi minggu keempat, lanjutan dari minggu kemarin, yaitu mengenai masalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini, Bapak akan coba memberikan kalian 4 kata kunci. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua guru, yang ketiga patuh, yang ketiga hormat, dan yang keempat patuh. Oke, di antara 4 kata kunci tersebut, kepada Ananda, siapa saja yang mengetahui makna atau arti dari 4 kata kunci tersebut? Silakan angkat tangannya untuk bisa menjelaskan pengertian dari salah satunya. Oke, dipersilakan kepada Saudara Latif. Untuk Ananda semuanya, silakan dengarkan temanya dalam menjelaskan pengertian dari orang tua. Kepada Saudara Latif, dipersilakan. Oke, benar. Ya, di sini akan Bapak coba jelaskan mengenai pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita dari lahir sampai sebesar ini. Orang tua sangat berjasa dalam kehidupan kita, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Di sini, siapa yang di rumahnya masih ada orang tuanya lengkap? Oke, alhamdulillah semuanya masih pada lengkap ya, alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di dunia ini untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, orang tua adalah orang yang terpenting dalam kehidupan kita. Orang yang memberi kita hidup, yang memberi kita makan, dan yang mendukung kita dalam berbagai hal. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mencoba melanjutkan materi kita mengenai kata kunci kedua, yakni guru. Terlebih dahulu, Bapak persilahkan kepada Ananda semua untuk bisa menjelaskan apa itu guru. Kepada Ananda semua yang bisa menjelaskan, silakan angkat tangannya. Oke, kepada saudari kita dipersilahkan menjelaskan kepada teman-temannya semua apa itu guru. Oke, betul apa yang telah dibilang kita. Guru adalah orang yang memberikan kita pelajaran dan ilmu di sekolah. Ya, guru dalam umumnya adalah berprofesi atau bekerja sebagai tenaga pendidik atau pengajar di sekolah-sekolah. Seperti sekolah dari mulai tingkatan terendah seperti PAUD hingga tingkatan tinggi, yaitu sekolah menengah atas. Dan sekarang guru di sini akan berprofesi sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar. Seperti contohnya Bapak. Guru itu memberikan ilmu, pengetahuan, dan pelajaran kepada Ananda semua agar Ananda bisa memahami materi dan menerapkannya kepada kehidupan sehari-hari. Guru sangat berjasa dalam kehidupan Ananda semua. Ibarat contohnya, guru itu adalah orang tua kedua dalam lingkungan kita, namun lingkungan sekolah. Jikalau orang tua adalah pembimbing dan pengarah kita dalam lingkungan keluarga, guru adalah pembimbing dan pemberi kita nasihat dan ilmu dalam lingkungan sekolah. Lalu guru membantu kita dalam memahami berbagai macam hal, menambah kita ilmu pengetahuan dan wawasan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan. Oke, maka dari itu guru
sangat berjasa dalam hidup kita karena membantu kita dalam meraih cita-cita kita dan impian kita yang akan kita raih nantinya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi mengenai hormat dan patuh. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai materi hormat dan patuh. Sebelumnya, Bapak terlebih dahulu menanyakan kepada Ananda semua, siapa yang pagi tadi berpamitan dan bersalaman kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat pergi ke sekolah. Bapak akan bertanya dulu kepada putra, apakah putra bersalaman dan berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum pergi ke sekolah? Oh, berarti putra tadi tidak bersalaman dan berpamitan ya? Oke, nggak apa-apa putra. Iya Cindy, silakan. Gimana Cindy pagi tadi? Bagus. Iya, Cindy pagi tadi bersalaman dan berpamitan ya kepada orang tuanya. Nah, kepada Ananda semuanya, seperti perilaku Cindy tadi, itu sangat mencerminkan sebagai anak yang baik dan hormat kepada kedua orang tuanya. Jadi, secara sederhananya, hormat adalah sikap menghargai dan menganggap orang yang kita hormati itu berjasa ataupun orang yang terpenting dalam hidup kita. Namun bukan orang yang terpenting atau berjasa saja. Kita berhak hormat terhadap semua orang yang lebih tua maupun di bawah umur kita. Seperti contohnya, ketika dalam lingkungan sekolah, kita hormat kepada guru. Dan dalam lingkungan rumah atau keluarga, kita hormat kepada keluarga kita, saudara kita, maupun teman-teman kita. Serta jika kita akan bertemu atau berpapasan dengan orang di jalanan, kita juga berhak hormat kepada mereka. Nah, kepada putra, gak apa-apa kalau belum atau lupa dalam pamitan atau bersalaman kepada kedua orang tuanya. Karena yang Bapak jelaskan itu hanyalah sebuah contohnya saja. Karena sikap hormat dan patuh itu mencerminkan sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Dan begitu juga dengan lingkungan-lingkungan seterusnya. Oke. Sampai sini kalian paham apa yang Bapak jelaskan? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dalam hormat patuh. Oke, selanjutnya untuk mempermudah Ananda semua dalam memahami materi kita minggu ini, Bapak akan mencoba memberikan kalian contoh mengenai perilaku atau sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, terlebih dahulu akan Bapak coba paparkan mengenai contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi, seperti yang telah kalian lihat di papan tulis, di situ ada dua orang anak yang lagi membantu kedua orang tua mereka dalam membersihkan rumah, serta membersihkan sampah. Nah, dari sikap mereka tersebut, perilaku mereka tersebut sudah mencerminkan sikap hormat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua mereka dalam membersihkan rumah, menyapu rumah, maupun merapikan rumah. Di situ mereka sudah terlihat hormat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan kedua orang tua mereka. Jadi secara sederhana, hormat dan patuh adalah sikap patuh dan sikap menghargai dengan apa yang telah diperintahkan atau diamanahkan kepada kita untuk membantu pekerjaan orang tua kita, orang tua kita sendiri. Nah, jadi seperti itulah gambaran contohnya. Kepada Ananda semua, apakah sudah paham mengenai contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Baiklah, selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, selanjutnya Bapak akan mencoba memaparkan sebuah contoh hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Silakan Ananda semua lihat ke papan tulis dan nanti coba Ananda jelaskan mengenai
apa yang ada di papan tulis tersebut. Baiklah, kepada saudari Ayu, coba jelaskan kepada teman-temannya apa maksud dari gambar yang terpampang di papan tulis tersebut. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Ayu. Ya, bagus. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman Ananda semua, Ayu, di situ adalah sebuah sikap hormat dan patuh kepada guru, di mana anak tersebut diperintahkan atau diamanahkan untuk membersihkan papan tulis dari sisa-sisa kotoran spidol yang menempel, supaya bisa melanjutkan materi pelajaran guru tersebut. Nah, jadi anak tersebut diperintahkan untuk membersihkan papan tersebut. Seperti yang sudah Ayu jelaskan, anak tersebut memang membersihkan spidol, membersihkan papan tulis dari spidol. Bagus. Seperti yang dilakukan itu adalah sikap hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Nah, jadi pada anak-anak semua, siapa yang tahu contoh lain dari sikap hormat dan patuh kepada guru? Ya, kepada saudara Dimas dipersilahkan. Ya, betul. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara Dimas karena dia sudah coba menjawab dari apa yang telah Bapak tanyakan. Ya, seperti yang sudah Dimas jelaskan, Dimas memberikan sebuah contoh sikap Dimas yang patuh dan hormat kepada guru yang memerintahkannya untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Nah, dengan sikap Dimas tersebut, Dimas sudah mencerminkan sikap anak-anak yang baik dan patuh kepada guru di sekolah, karena patuh dan hormat dengan apa yang telah diperintahkan oleh gurunya untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Kali ini kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini mengenai materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bapak harapkan kepada Ananda semua bisa menerapkan atau mencontohkan perilaku atau sikap yang telah Bapak jelaskan seperti contoh-contoh yang sudah Bapak berikan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan di keluarganya serta di sekolah nantinya. Bapak harapkan dengan ilmu yang telah Bapak berikan hari ini bisa menambah ilmu kalian semua dan memberikan kalian manfaat hendaknya. Oke, maka dari itu Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran Bapak hari ini. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.